Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi makalah kami tentang inflasi. Perkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama, Agit Yansapalwa, Agus Puji Saputra, Albi Neri Kapin, Ika Lia Apriani, Rizky Mulyani Inzari, Ella Pairus, Tri Rahmatillah. Materi pertama, tergantungnya keseimbangan arus uang dan arus barang. Jika terjadi ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan barang, serta arus uang dan arus barang, saat itulah terjadi inflasi. Untuk lebih tepatnya, pengertian inflasi adalah suatu proses atau peristiwa dalam perekonomian di mana terjadi harga dari semua barang naik secara terus-menerus selama periode tertentu yang diakibatkan karena tergantungnya keseimbangan antara arus uang dan arus barang. Bila kenaikan yang terjadi hanya sekali, walaupun persentase yang cukup besar, belum dapat dikatakan sebagai inflasi karena tidak mempunyai pengaruh lanjutan. Sebagai contoh, kenaikan harga barang menjelang bulan Ramadan ataupun hari besar lainnya belum dapat dikatakan sebagai inflasi karena tidak mempunyai pengaruh lebih lanjut karena kemungkinan harga akan turun kembali setelah hari raya. 3 jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi berdasarkan sifatnya. Pertama, inflasi ringan. Jenis-jenis inflasi ini ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang rendah. Biasanya, inflasi ini kurang dari 10% setahun. Ciri dari inflasi ini adalah kenaikan harga yang relatif lambat dan berlangsung dengan lambat. Kedua, inflasi sedang. Jenis-jenis inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lanjut inflasi sedang berkisar antara 10 sampai 30% per tahun. Jenis-jenis inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dalam waktu yang singkat. Ketiga, inflasi berat. Sesuai namanya, jenis-jenis inflasi ini adalah yang tergolong berat. Laju inflasi jenis ini mulai dari 30 sampai 100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Inflasi sangat berat. Jenis-jenis inflasi berdasarkan asalnya. Yang pertama, domestic inflation. Jenis inflasi satu ini berasal dari dalam negeri. Inflasi jenis ini biasanya diawali dengan adanya defisit dalam APBN. Jika pemerintah memutuskan untuk membiayai APBN dengan melakukan pencetakan uang baru, maka akan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Meningkatnya jumlah uang yang beredar ini akan cenderung meningkatkan harga-harga kebutuhan. Kedua, imported inflation. Inflasi impor merupakan inflasi yang berasal dari luar negeri yang timbul karena negara yang menjadi partner dagang negara tertentu sedang mengalami inflasi yang cukup tinggi. Jadi, harga kebutuhan di luar negeri meningkat otomatis. Harga barang tersebut pada saat dijual kembali di Indonesia juga akan menjadi tinggi. Terakhir, jenis-jenis inflasi berdasarkan sebabnya. Yang pertama, demand pull inflation. Demand pull inflation merupakan inflasi yang terjadi akibat adanya sebuah permintaan yang tidak imbang dengan peningkatan jumlah penawaran produksi. Hal tersebut mengakibatkan kenaikan harga barang sesuai hukum permintaan, yakni apabila
Apabila permintaan tinggi, sedangkan penawaran tetap, maka harga akan naik. Kedua, cost push inflation. Jenis-jenis inflasi ini merupakan inflasi yang penyebabnya adalah kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan biaya input atau biaya faktor produksi. Ketiga, bottleneck inflation. Sedangkan bottleneck inflation merupakan inflasi yang penyebabnya adalah faktor permintaan atau faktor penawaran. Akibat-akibat inflasi. Dampak inflasi membuat masyarakat menjadi enggan menabung di bank. Inflasi yang terjadi pada suatu negara, salah satunya berdampak pada minat menabung masyarakatnya. Kedua, kemampuan ekspor negara melemah. Terjadinya inflasi juga akan berdampak pada ekspor barang atau jasa suatu negara. Daya saing barang ekspor biasanya mengalami penurunan sehingga menyebabkan pengurangnya devisa negara. Dampak inflasi membuat penetapan harga pokok dan harga jual menjadi sulit. Inflasi berdampak pada kalkulasi harga pokok. Persentase inflasi di masa depan biasanya tidak dapat diprediksi secara akurat. Hal itu menyebabkan proses penerapan harga pokok dan harga jual ikut menjadi tidak akurat. Kemudian menjadi peningkatan ekonomi akibat dampak inflasi. Inflasi tidak hanya memberi dampak negatif saja, namun bisa memberikan dampak positif. Dampak positifnya pada pendapatan masyarakat terjadi pada kondisi tertentu, seperti ketika terjadi inflasi gula, pengusaha akan mendorong untuk memperluas produksi sehingga perekonomian meningkat. Sayangnya, inflasi tetap akan memberikan dampak buruk bagi masyarakat dengan penghasilan tetap, karena harga barang atau jasa naik padahal nilai uang tetap. Masalah-masalah inflasi. Inflasi merupakan masalah yang serius mengenai kestabilan ekonomi suatu negara. Dampak dari inflasi ini juga berpengaruh ke semua bidang, tidak hanya ekonomi saja. Bahkan, negara lain pun dapat terkena dampak inflasi dari negara lainnya. Beberapa masalah yang timbul dari inflasi, seperti turunnya nilai mata uang, kenaikan harga, peningkatan pengangguran, penurunan kesejahteraan, hilangnya investasi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Layaknya lingkaran setan, maka inflasi harus segera diatasi sebelum menimbulkan berbagai macam masalah yang lebih besar. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian.